Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Fitriani. Pada video kali ini saya ingin memberikan contoh uji reliabilitas dan validitas. Lalu ada uji asumsi klasik serta ada uji regresi linear berganda sederhana dengan menggunakan SPSS. Untuk datanya diambil dari Google Form dan sudah dipindahkan ke Excel serta telah membuat tabulasi data. Baik, mari kita lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang uji-uji tersebut. Mari simak videonya. Validitas. Nah, yang pertama itu kita di sini udah ada tabulasinya dan juga ini SPSS-nya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita copy semua. Ini dilihat dulu aja sama totalnya. Kita copy ini si pertama, lalu kita pindahkan ke SPSS, kita paste aja. Nah, setelah itu kita ke data view, lalu ke variable view. Nah, namanya ini kan masih ini, kita ganti, lalu set TLF. Di sini ada list. Yang pertama itu kita namanya var 000, lalu diganti dengan x1. Setelah itu replace all and cost. Dan untuk yang terakhir ini kita ganti dengan total. Nah, balik lagi ke data view. Nah, ininya sudah ganti ya teman-teman. Nah, untuk uji validitasnya, yang pertama itu kita ke analyze, lalu kita ke correlates, bivariates. Nah, di sininya kita semua ini set RLA. Untuk kolom terakhir total. Nah, semuanya ini kita pindahkan ke sini. Pastikan correlation koefisiennya itu persennya terchecklist ya teman-teman. Setelah itu klik OK. Nah, ini ada hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dan mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Lalu yang itu adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Ya, di sini kita lihat nilai R hitung yaitu respondennya kita ada 40. Dilihat aja, jadi dan juga kita pakai nilai signifikasinya itu yang 5%. Dan data R table statistik untuk responden yang 40 itu 0,13. Di sini ada X1 Bayesian correlation 0,620 itu lebih besar dari 0,312, artinya yaitu datanya valid. Dan juga di bawahnya juga di sini ada 0,385 itu lebih besar dari 0,312. Lalu di sini ada nilai signifikasinya yaitu 5%. Bisa dikatakan valid kalau dia itu kurang dari 0,05%, dan di sini ada 0,001%. Jadi data tersebut valid ya teman-teman. Nah, baik, ini untuk uji kevalidan data X1. Kita akan lanjut ke berikutnya. Ya, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Untuk validitas X2 dan Y itu caranya sama seperti yang tadi.
X1, dan untuk uji asumsi klasik itu kita hanya pakai dari total variabelnya aja, total ininya aja. Di sini udah dirangkum seperti ini. Kita pertama ke SPSS, variable view kita ganti sesuai, di sini kita pakai X1, X2 dan juga Y. Labelnya itu ada jam kerja, lingkungan kerja, dan juga kinerja karyawan. Untuk measure-nya kita ganti ke scale. Kita balik ke data view. Di sini kita copy semua tadi datanya, paste aja. Nah, untuk analisisnya yaitu kita ke analyze, ke regression, linear. Nah, untuk S1 dan juga X2 nya kita pindahkan ke independent di sini, dan kinerja karyawan kita pindahkan ke dependent. Lalu di statistik ini kita pilih ini, continue. Viewplotnya untuk ini kita pindahkan ke Y, dan ini kita pindahkan ke X. Dan juga histogram, dan ininya centang aja save-nya, lalu oke. Nah, datanya jadi seperti ini. Nah, bisa dikatakan data tersebut valid yaitu jika histogram ini dia melengkung seperti ini dengan respondennya 40. Vplot ini yaitu titik-titik mengikuti garis lurus, dan juga ada scatter plot di sini, titik-titik itu menyebar atau membentuk suatu pola. Lalu kita ada Kolmogorov, balik lagi kita ke sini, responden 1 ini analyze dan parameters, lalu ada si dialog. Legacy dialog, kita ke sini, lalu ini pindah kan, lalu oke. Nah, Kolmogorov-nya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Mari kita lanjut ke uji data selanjutnya. Selanjutnya ada uji regresi linear sederhana, yaitu jumlah dari X1 dan juga X2, lalu juga dari Y. Yang pertama kita ke SPSS, variable view. Di sini namanya aku mau pakai X1, X2, X1 dan juga Y. Di sini labelnya kita pakai jam
lingkungan kerja, di sini kinerja karyawan, ini kita ganti ke scale, desimalnya kita nggak usah pakai, jadinya 0. Lalu balik ke data view, di sini ke tabulasi, di sini kita totalnya ini aja, kita copy, paste. Nah, kok desimal ini yang satu. Nah, di sini kita ke analyze, ke regression, lalu kita ke linear. Dan untuk X yang ini kita taruh di independent, ini dependent, lalu klik OK. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman koefisiennya. Koefisien arah regresi apabila kerja dan juga lingkungan kerja meningkat. 1. Regresinya maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan sebesar 6,785. Di sini zignya kurang dari 0,05 bisa dikatakan valid ya. Ini aja, sekian untuk uji-ujinya. Terima kasih. Nah, baik, kurang lebihnya seperti teman-teman contoh dari uji-uji tersebut menggunakan SPSS. Dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau pengucapan saya tentang nama-namanya dan atau juga kesalahan step by stepnya menggunakan SPSS. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.